Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali transformasi Galilean pada pertemuan pertama. Itu teman-teman sudah tahu bahwa X-aksen itu sama dengan X min VT. Kemudian Y-aksen sama dengan Y. Kemudian Z-aksen sama dengan Z. Terus ada lagi yang T-aksen sama dengan T. Kemudian ada lagi transformasi kecepatan Galileannya, U-aksen X sama dengan X-aksen per DT-aksen sama dengan UX min V. Nah, kemudian untuk U-aksen Y sama dengan UY, terus U-aksen Z sama dengan UZ. Ini udah dipelajari di awal banget. Nah, kalau misalnya nilai-nilai ini dimasukkan dengan kecepatan dengan V ya, kecepatan itu V dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka si transformasi Galilean ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia hanya berlaku untuk si fisika klasik gitu ya. Ini saya berulang kali mengatakan seperti ini. Nah, sehingga si transformasi Galilean ini sudah tidak bisa lagi dipakaikan kalau misalnya C-nya mendekati kecepatan cahaya. Nah, jadi si nomor 1 ini, yang ini, kalau dia mendekati kecepatan cahaya harus pakai transformasi koordinat Lorentz. Nih, yang nomor 3 ini. Itu ada di halaman di bab 3. Di bab 3 buku Schaum ya. Di bab 3 buku Schaum yaitu X-aksen sama dengan X min VT akal dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Terus T-aksennya juga nggak sama lagi dengan pengamat diamnya, nggak sama lagi kayak gini, tapi T min V per C kuadrat X akar dari ya itu ya bla 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 bla. Nah, itu ada di bab 3 kan. Nah, kalau si ini transformasi kecepatannya, karena si transformasi Galileannya aja berubah nih jadi transformasi koordinat Lorentz, otomatis ketika si U-aksen X sama dengan DX-aksen dibagi DT-aksen, ya hasilnya nggak akan seperti ini. Makanya nanti ada transformasi kecepatan relativistik. Nih, dia nggak mungkin lagi kayak gini juga. Dia harus ada yang namanya transformasi kecepatan relativistik, yaitu di nomor 6. Itu ada di halaman 32 di bab 7. Nah, sekarang kita mau mempelajari itu. Jadi intinya si transformasi Galilean ini, kalau X-aksen, Y-aksen, Z-aksennya V-nya ini mendekati kecepatan cahaya, maka dia pakai transformasi koordinat Lorentz yang ini, dan seterusnya yang ada di bab 3. Terus, si transformasi kecepatan Galilean ini, kalau si V-nya sudah mendekati kecepatan cahaya, kita harus pakai transformasi kecepatan relativistik di bab 7. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Nah, transformasi kecepatan relativistik.
U aksen X itu kan sama dengan dx aksen per dt aksen. Jadi jarak dibagi dengan turunan jarak dibagi dengan turunan waktu ya. Nah, dx aksennya ini coba teman-teman lihat di halaman 33. Halaman 33, halaman 34. Nah, di situ ada penurunan dari transformasi kecepatan Lorentz untuk arah X. Jadi kan U aksen X sama dengan dx aksen per dt aksen. Nah, untuk X aksen sama T aksennya kan sudah ada tuh di transformasi koordinat Lorentz-nya. Nih, saya tulis dulu deh. Nih, dx aksen ini sudah diketahui di transformasi koordinat Lorentz ya. dx min v dt akar dari 1 min v kuadrat per c kuadrat. Terus untuk dt aksen sama dengan dt min v per c kuadrat min v per c kuadrat dx akar dari 1 min v kuadrat per c kuadrat. Nah, kemudian U aksen X kan ini dibagi aja tuh. Berarti ini dibagi dengan ini. Artinya dx min v dt gitu ya, dibagi dengan ini per 1 min v kuadrat per c kuadrat dibagi ya kan, dibagi dengan ini. Kalau dibagi berarti kan sama aja, kalau misalnya kita mau tuker nih berarti kan dikali dibalik ya kan, paham gak sih? Paham ya, kan awalnya dibagi tuh. Ya udah saya tulis aja deh, dibagi dengan ini dt min v per c kuadrat dx per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Nah, sama dengan dx min v dt per, nah ini akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Karena ini dibagi, kalau dibagi kan sama aja kali, terus ini dirubah gitu tempatnya ya kan. Akar 1 min v kuadrat per c kuadrat dt min v per c kuadrat dx. Nah, ini berarti bisa dicoret. Sisanya ini dibagi dengan ini kan. Artinya dx min v dt per dt min v per c kuadrat dx. Itu ada di halaman 34 tuh. Halaman 34. Nah, setelah itu, setelah U aksen X sama dengan dx min v per dt terus dt min v per c kuadrat dx sama dengan, nah ini kita sederhanakan lagi menjadi dibagi nih, biar supaya dt yang di belakang ini hilang. Nih, jadi dx per dt min v dt per dt ya kan. Kalau dt per dt kan 1 tuh, berarti ini bisa dihapus. Terus dibagi dengan, nah gini, dt dibagi dt kan 1 tuh, berarti bisa dihapus ya. Ini kita ganti 1 min v per c kuadrat dx per dt gitu ya.
sama dengan dx per dt ini tadi, ya, dx per dt turunan dari jarak dibagi dengan turunan si waktu, itu kan kecepatan ya. Artinya U X min V per 1 min V per C kuadrat U X. Gitu. Udah sama U aksen X-nya nih. Dengan yang di halaman 34. Gampang kan? Mudah.